Hai adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai persediaan. Pada bab kali ini kita akan belajar mengenai definisi, karakteristik, jenis, serta metode pencatatan persediaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Menurut Kisop, persediaan harus memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dan yang kedua, digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang akan dijual. Persediaan akan dilaporkan dalam laporan raja atau balance sheet, dan memiliki umur 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh persediaan yaitu, pertama, barang untuk dijual. Persediaan terdiri dari barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2. Proses produksi. Termasuk barang-barang yang masih dalam proses produksi dan belum menjadi barang jadi disebut dengan persediaan. 3. Bahan baku. Persediaan mencangkup bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. 4. Penggunaan dalam waktu dekat. Persediaan diharapkan akan digunakan atau dijual dalam periode akuntansi yang relatif singkat, biasanya dalam 1 tahun. 5. Nilai wajar. Persediaan dinilai berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah untuk mencerminkan nilai wajar yang dapat diperoleh dari penjualan atau penggunaan persediaan. Persediaan di perusahaan akan berbeda satu sama yang lain. Persediaan yang ada dalam perusahaan dagang tentu berbeda dengan persediaan yang terdapat di perusahaan manufaktur. Persediaan dalam perusahaan dagang biasanya diperoleh dalam kondisi sudah siap jadi dan siap dijual tanpa perlu pemrosesan lebih lanjut. Contohnya adalah di toko furniture yang termasuk ke dalam inventory atau persediaan adalah furniture yang telah selesai diproduksi seperti meja atau kursi. Untuk di supermarket, segala sesuatu yang ada di rak-rak supermarket mulai dari sereal, tisu toilet, sabun, dan produk minuman termasuk ke dalam persediaan atau inventory. Untuk toko elektronik, komputer, televisi, perangkat game, dan USB adalah contoh dari persediaan atau inventory. Sedangkan untuk produk yang terdaftar di Amazon, produk yang tersedia dalam stok yang dijual melalui saluran e-commerce adalah persediaan dagangan yang dapat dibeli secara online oleh konsumen. Sedangkan di perusahaan manufaktur mempunyai 3 jenis perusahaan. Yang pertama yaitu bahan baku atau raw material. Persediaan bahan baku adalah barang yang diperoleh untuk diproduksi menjadi barang jadi. Kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process adalah barang yang sedang dalam proses pembuatan tetapi belum selesai. Ketiga, yaitu persediaan barang jadi atau finished good adalah barang-barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Untuk mencatat persediaan, kita mempunyai 2 metode pencatatan, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu metode periodik. Sistem pencatatan periodik adalah metode di mana jumlah persediaan ditentukan secara berkala dengan melakukan perhitungan fisik dan mengalihkan jumlah unit dengan harga satuan untuk mengetahui nilai persediaan. Saat ada pembelian, persediaan dicatat dalam akun pembelian. Namun, pada saat penjualan, hanya nilai penjualan yang dicatat tanpa menghitung harga pokok penjualan. Pada akhir periode, perlu dilakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Adapun karakteristik dari metode periodik adalah 1.
pembaruan persediaan dilakukan secara periodik, biasanya pada akhir periode akuntansi seperti bulan atau tahun. 2. Persediaan dicatat pada awal dan akhir periode, dan selama periode tidak ada pencatatan khusus untuk mutasi persediaan. 3. Informasi persediaan mungkin tidak selalu akurat dan up-to-date. Dan yang keempat, lebih sederhana dalam hal administrasi. Sementara itu, dalam sistem pencatatan perpetual, perusahaan selalu mengetahui rincian jumlah dan nilai persediaan setiap saat. Hal ini terjadi karena setiap transaksi pembelian dicatat dalam akun persediaan, dan saat transaksi penjualan terjadi, tidak hanya dicatat dalam jumlah penjualan, tetapi juga harga pokok penjualan dihitung dan dicatat. Adapun karakteristik dari sistem pencatatan perpetual adalah 1. Pembaruan persediaan dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. 2. Catatan persediaan diperbarui secara langsung setiap kali terjadi transaksi, memberikan gambaran real-time atas tingkat persediaan. 3. Memberikan informasi yang akurat dan up-to-date tentang persediaan karena pembaruan dilakukan sepanjang waktu. 4. Memerlukan administrasi yang lebih intensif karena pembaruan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menerapkan sistem pencatatan tersebut waktu kita menjurnal persediaan. Yang pertama, transaksi pembelian persediaan barang dagang atau inventory. Untuk metode periodik, kita perlu mencatat atau menjurnal, mendebet pembelian, kemudian mengkredit kas atau utang dagang. Sedangkan pada metode perpetual, yang kita debet adalah persediaan barang dan mengkredit kas atau utang dagang. Dalam hal ini terjadi perbedaan di mana pada metode periodik kita mendebet pembelian, sedangkan pada metode perpetual kita langsung mendebet persediaan barang atau inventory. Karena pada metode perpetual kita mendebet persediaan barang, kita bisa dengan cepat atau up-to-date mengetahui jumlah persediaan barang yang kita miliki. Untuk transaksi retur pembelian, yang perlu kita catat pada saat menggunakan metode periodik adalah mendebet kas atau utang dagang dan mengkredit retur pembelian. Sedangkan pada metode perpetual, kita perlu mendebet kas atau utang dagang dan mengkredit persediaan barang. Dari dua transaksi ini, kita bisa melihat bahwa metode perpetual langsung terhubung pada akun persediaan barang. Sedangkan pada metode periodik, perlu kita menggunakan akun pembelian dan juga retur pembelian. Bagaimana kalau terjadi transaksi diskon pembelian? Pada metode periodik, kita mendebet kas dan mengkredit potongan pembelian. Sedangkan pada metode perpetual, kita mendebet kas dan mengkredit persediaan barang. Untuk transaksi penjualan persediaan barang atau inventory, terjadi sebuah perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual. Pada metode periodik, kita mendebet piutang atau kas dan mengkredit akun penjualan. Untuk metode perpetual, kita juga sama mendebet kas atau piutang dan mengkredit penjualan. Akan tetapi, pada metode perpetual, kita menambahkan sebuah jurnal, yaitu mendebet harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang atau inventory. Lalu bagaimana jika terjadi retur penjualan? Pada metode periodik, kita mendebet retur penjualan dan mengkredit kas atau piutang dagang. Untuk metode perpetual, kita juga sama mendebet retur penjualan dan mengkredit kas atau piutang dagang. Kan tetapi tidak sampai pada jurnal itu saja, kita perlu menambahkan atau menjurnal persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit.
Pada metode perpetual, harga pokok penjualan dapat kita ketahui kapanpun. Sedangkan pada metode periodik, harga pokok penjualan diketahui pada akhir periode. Untuk itu, kita perlu melakukan atau menjurnal penyesuaian, yakni jurnalnya adalah persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi. Dari materi yang telah kita pelajari, menurut kalian mana yang lebih cocok digunakan, metode perpetual atau metode periodik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja kita perlu memperhatikan banyak pertimbangan. Contohnya seperti bentuk usaha, jenis barang yang kita jual, dan juga kemudahan dalam melaksanakannya. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar masih dalam materi persediaan, yaitu mengenai sistem penilaian persediaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.